Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini ada sahabat Charlie, Papa Zah Insight, sahabat Suluk Matan, sahabat Gus Aziz Jazuli LCMH, dan sahabat Rokil Syam Official di mana berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada malam hari ini kita berempat ya, seharusnya kita bersama dengan Dr. Sugeng, namun beliau berhalangan hadir ya, karena beliau lagi sibuk pindahan rumah ya. Dan tema yang akan kita bahas malam hari ini, nasib Ba'alawi berabad-abad menipu umat Islam, ditentukan 1 bulan jelang Muktamar NU. Tentunya Muktamar NU sudah diputuskan di NTB ya, dan semakin dekat waktunya karena dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Agustus gitu kan. Hanya sekitar 1 bulan kurang menuju momentum yang sebagian kalangan dianggap sebagai titik ketentuan arah NU ini memasuki abad kedua ini kemana. Nah, di dalam podcast berempat malam hari ini kita akan membahas, membedah berbagai macam dinamika yang berkembang menjelang Muktamar. Apakah perdebatan soal nasab Ba'alawi, kemudian Robit Alawiyah, hingga dugaan-dugaan hegemoni sosial keagamaan di lingkungan NU akan menjadi faktor penting dalam persatuan Muktamar, entah itu siapapun ketuanya ataupun roh Islamnya. Nah, di sini saya akan membahas dalam topik pertama, karena berbagai macam kita analisis, saya lebih kepada hipotesis yang pertama, Muktamar NU 2026 adalah referendum diam-diam tentang hegemoni simbolik. Kalau secara formal, ya betul memilih pengurus, kepengurusan 5 tahun ke depan. Secara substantif, ya memilih arah NU ini mau seperti apa, apakah lebih kepada perubahan, atau lebih kepada pola lama, atau modifikasi pola lama, dan seterusnya. Tapi di sisi lain, publik itu justru bertanya, apakah legitimasi yang nanti menjadi arah baru, pemimpinan baru ini, ya, EB, pengurus besar, Nahdlatul Ulama itu berbasis ilmu, atau justru legitimasi yang mengharuskan berbasis simbol keturunan. Ya, di sini yang kita bahas adalah simbol Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi. Dan sebenarnya ini pertarungan yang akan berjalan ke depan, karena di episode yang sebelumnya dengan Gus Rocky juga kita membedah ada beberapa poros ya yang nanti akan bertarung di PBNU, baik eksternal ataupun internal. Dan juga kemarin saya juga membahas ada 3 kubu di dalam ataupun di internal PBNU, baik kubu Gus Ipul dan Miftah, kemudian kubu Gus Yahya, dan adalah perubahan. Saya mengutip dari analisis yang disampaikan oleh Gus Rocky, kemudian saya sampaikan ke publik. Nah, yang pertama ini kita membahas terkait tentang nasib Ba'alawi yang berabad-abad menipu umat Islam ini. Bagaimana nasibnya nih? Kita akan coba sekali ke Gus Aziz dulu lah. Ini karena yang betul-betul mengkaji ya, mengkaji nasabnya Ba'alawi, mengkaji hurufatnya Ba'alawi, berbagai macam literatur. Gus Aziz sudah jam terbangnya udah luar biasa ini gitu kan. Nah, kita ini kan hanya sebagai followers ya, sebagai followers yang membantu untuk menyampaikan kebenaran di masing-masing channel kan. Ya mudah-mudahan teman-teman dan semuanya itu menonton di channel yang sama dalam pembahasan hal ini gitu ya. Oke, monggo silakan Bib Aziz ini. Waktu 1 bulan Bib Aziz. Ba'alawi ini bagaimana ini? Monggo silakan. Siap, terima kasih semuanya ya untuk menghadirkan satu bagaimana Kurang keras Bib, suaranya Bib.
Cek. Aman. Kurang keras nih. Colokannya itu. Kurang keras, Beb. Pakai handphonenya satu lagi, Beb. Yang bagusan, Beb. Bagus. Cek. Suara aman ya nih? Aman ya nih, aman. Lumayan, Beb. Assalamualaikum. Wah. Hilang mesti loh. Mesti hilang gitu loh. Keramatnya belum muncul nih. Halo, Gus Ajis. Hilang, Beb. Cek, hilang ya? Ya, ambil alih aja. Oke, silakan ke Gus Saikal dulu deh untuk mengambil alih. Bentar, ini saya Gus Saikal dulu. Monggo, silakan Gus Saikal. Ini mohon maaf nih Gus Ajis, sampai ambil alih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bib Charlie, Bib Rogi, Bib Ayis. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan semua pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah memberi kita rahmat dan anugerah yang kepada kita semua. Semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Jadi ya ini kok malah pada hilang. Ya, tampaknya sinyalnya lagi ini gangguan ya, Charlie dengan Gus Ajis. Jadi abad kedua Nahdlatul Ulama, dan kita coba menelisik ke awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Dalam kacamata sejarah ada dulu sekitar Januari 1926 itu berdiri Komite Hijaz yang diprakarsai oleh ulama Nusantara, Pak Muhammad Bismillah, Pak Syekh dan Pak ulama itu membentuk Komite Hijaz sebagai respon terhadap berkembangnya Pak Wahabi di Hijaz, ya, di Saudi, yang sekarang dikenal Saudi Arabia, gitu. Karena di situ ada upaya untuk menggusur makam Rasulullah, merubah situs-situs sejarah, bahkan makam-makam dihancurkan, bangunan-bangunannya, bangunan sejarah itu banyak yang dihilangkan. Gitu. Artinya sampai pada akhirnya makam Rasulullah pun mau digusur. Ini respon dari ulama Nusantara pada awal 1926 itu membentuk Komite Hijaz itu untuk membuat sebuah tim penyelamatan untuk menyampaikan gagasan dari umat Islam di Indonesia yang mewakili umat Islam di Indonesia. Nah, pertanyaannya, pada waktu pendirian Nahdlatul Ulama 1926, Ba'alawi itu di mana? Ba'alawi itu di mana? Ba'alawi itu seperti yang sudah kita ketahui, mereka di sini itu migrasi besar-besaran itu sekitar 1880 lah, atau di bawah dikit. Ya, ketika terusan Suez itu dibaca, mereka migrasi besar-besaran. Ya, kalau dihitung dari migrasi besar-besaran itu sampai sekarang 2026 mereka hampir 5 tahun. Nah, itu pertanyaannya 1926 ketika awal ada isu mengenai makam Rasulullah ini yang dalam tanda kutip makam kakeknya itu mau digusur, Ba'alawi itu di mana gitu, kan gitu. Tidak ada di situ. Mereka asik dengan privilege yang diberikan oleh Belanda sebagai warga negara Hindia Belanda kelas 2, menikmati keistimewaan itu, menjadi kapiten-kapiten, menduduki tempat-tempat strategis, banyak mengeruk kekayaan Nusantara untuk dibawa pulang ke Tarim sana, Hadramaut, dan juga sibuk juga masalah kafaah antara Al-Irsyad, ya, Pahlawi, kemudian di Jamiatul Khair itu Syekh Ahmad Sukarti itu yang kemudian memfatwakan bahwa
boleh mengawini wanita-wanita Ba'alawi, tapi para NU tidak mau karena dianggap mengotori darah mereka. Gitu. Mereka sibuk dengan ini, tetap sibuk dengan putus nasabnya, mengamankan nasabnya, nggak peduli makam Rasulullah digusur, dunia Islam lagi terancam oleh suatu kekuatan besar yang muncul. Jadi mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Yang di 1926 itu juga tidak ada catatan mereka itu bergerak gitu. Yang notabene dalam tanda kutip mereka mengaku sebagai cucu dari kakek yang mau digusur itu, Rasulullah itu kan gitu. Seharusnya kan kepedulian mereka itu kan lebih daripada yang lain kan gitu. Tapi nggak ada catatan sejarah bahwa mereka ikut serta memikirkan paling tidak gitu kan. Tapi mereka sibuk di pertikaian dengan Al-Irsad dan Alawiyah itu tadi. Kemudian 1928 mereka mengamankan posisi nasabnya, mengamankan kultus nasabnya dengan berdiri Robito Alawiyah 1928. Artinya NU dengan mereka pergerakan lahirnya pun sudah berbeda. Mereka memang terbentuk karena tadi kultus nasab yang memang tidak mau bersinggungan itu di sesama orang-orang yang bermigrasi ke Nusantara, sesama yang dari Tarim itu sendiri dengan bangsa yang lain, Basaiban dan lain-lain itu. Mereka awal-awal bersinggungan di wilayah Kafah, di wilayah kenasaban mereka, banyak yang tidak mengakui nasab mereka di situ juga gitu. Akhirnya mereka harus mengamankan posisi nasab itu dengan mendirikan Robito Alawiyah, mumpung masih dekat dengan Belanda. Yang tahun-tahun sebelumnya, seperti yang sudah pernah kita bahas, Utsman bin Yahya itu diangkat sebagai mufti Batavia. Artinya kedekatan dengan pemerintah Belanda itu dimanfaatkan betul gitu, sepeninggal Utsman bin Yahya dan sebagainya gitu. Jadi kalau kemudian dari 1926 NU dibentuk, sekarang 2026, kalau dulu tidak ada mereka, ya kesini kok menjadi ada mereka, itu pertanyaan. Gitu. Mereka itu di organisasi Robito Alawiyah yang 1928 itu sebagai bentuk mengkultuskan nasab mereka bahwa orang pribumi, orang yang asli di Indonesia dengan semangat agamaan yang murni, memperjuangkan marwah Rasulullah, membela marwah Rasulullah dengan artinya mempertahankan situs-situs yang ada di Saudi Arabia mau digusur itu. Nah itu kan ketika mereka kesini memasuki organisasi NU itu kan beserta membawa kultus nasabnya itu kan masalah besar. Dan sekarang mengisi banyak sekali posisi-posisi yang seharusnya ulama-ulama Nusantara itu berperan di situ. Tapi ketika mereka datang, ulama pribumi mesti tersingkirkan dimanapun tempat gitu. Mau di struktur, mau di luar struktur. Karena mereka sudah defaultnya itu nggak mau di bawah gitu. Itu udah settingan ini nggak mau maunya dimuliakan, maunya mereka disinggung nasabnya, dipertanyakan nasabnya sudah marah duluan, diminta verifikasi nasabnya marah duluan. Orang sekarang sudah terbukti bahwa mereka nasabnya palsu, terbukti sudah kemana-mana, ya tetap tambeng juga, tidak malu juga mengakui nasabnya. Bahkan nggak cuma nasab, ajaran-ajarannya yang sangat bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu juga mereka paksakan untuk masuk ke lingkungan NU. Dan itu selama ya kurang lebih 150 tahun ya paling tidak, atau kemudian yang mulai belakangan ini NU itu mereka banyak posisi-posisi penting karena apa? Karena berhasil mempengaruhi banyak kiai-kiai kita. Banyak kiai kita juga terpengaruh ketika bukti tentang mereka itu dulu belum terbuka, ya kiai-kiai kita memberi ruang bagi mereka untuk bergerak. Terutama yang paling menonjol ya pergerakan di ruang Toreko yang dulu
kakeknya Putri bin Yahya itu, Utsman bin Yahya itu berusaha membonsai Torekoh dengan fatwa-fatwanya sampai kemudian pemberontakan di Banten di Kodriyah Naksabandiyah yang ada di sana itu berhasil ditumpas, berhasil digagalkan, berhasil mentalnya itu untuk mentalnya untuk diredam begitu kan. Nah ini yang dicucunya oleh Lutfi bin Yahya ketika memasuki Jatman, langkahnya hampir sama. Jatman itu begitu ada Habib Lutfi ya semenjak 2000 sampai 2023 kemarin, kurang lebih 20 tahun lebih, itu luar biasa kultus. Jadi Habib Lutfi Center itu luar biasa. Jadi ketika kemarin beliau tidak mau turun, itu ya sebagai contoh bahwa Pak Alawi itu ketika mereka diberi amanah, mereka tidak mau melepaskan. Mereka dan nggak peduli terhadap NU, yang peduli kan yang mereka sendiri. Nyatanya ketika dia menggembar-gemburkan tentang harus ber-NU, setiap malam ditepuk-tepuk pundaknya oleh Rasulullah untuk mengurusi NU dan sebagainya. Tapi ketika ada persinggungan yang itu kepentingan dia tidak terakomodir, ya NU ini diabaikan. Ini selama ini sebenarnya bukan NU. Oleh Pak Alawi itu pikirnya bukan NU, ya nasab mereka sendiri. Artinya mereka ada di dalam NU selama ini parasit kan gitu. Bahkan orang-orang yang kemudian dibawa oleh keluar dari organisasi NU ini banyak sekali akhirnya keluar dari gerbong NU ini. Memang secara kultural mereka bilangnya tetap NU. Cuma kan untuk urusan apapun ketika itu sudah bersinggungan dengan Pak Alawi, ya yang dilihat ya putus nasabnya itu. Tidak mau mereka akan berpaling gitu, karena doktrin itu sudah tertanam gitu. Jadi untuk harapannya setelah Muktamar 35 jangan bernasib seperti yang lalu. Karena sejak kelahirannya sampai kita lihat Pak Alawi ada di tubuh NU, apa kontribusinya? Enggak ada kan gitu. Kontribusinya apa? Kontribusinya karena apa? Ya mereka dakwah, maulid segala macam itu tampaknya besar dengan banyak sekali mendirikan majelis-majelis segala macam. Tapi kan kalau kita mau menelisik ke dalam, sebenarnya mereka menyebarkan doktrin mereka sendiri, tidak menyebarkan anadiyahnya gitu. Ketika misalnya Habib Syekh menyebut Habib Rizik gurunya NU, gimana Habib Rizik itu doktrinnya itu berbeda kebangsaannya dengan NU. Mereka doktrinnya khilafah, doktrinnya pengen bikin NKRI bersyariah dan sebagainya, itu kan tidak sesuai dengan visi kebangsaan Nahdlatul Ulama gitu kan. Akhirnya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kemarin juga sudah disebutkan oleh Kiai Imaduddin bahwa memang ke depan NU lebih baik dan lebih sehat jika tidak ada Pak Alawi di situ. Kalau begitu bersih dari mereka. Gitu dulu, Mas Ari. Oke. Ya. Kita ke Gus Ajis terlebih dahulu ya. Tadi sempat terputus koneksi ya. Biasa kalau lagi live begini, antum ini harusnya pakai 6G, bukan 4G lagi, harusnya 6G supaya sinyalnya ngacir ini, Beb. Ya, jadi gini, Beb. Kalau misalnya gini, Pak Alawi ini ketika menghegemoni yang sudah ratusan tahun dan narasi hari ini mereka masih mengaku-ngaku Nabi, bahkan yang terakhir juga ada postingan di Facebook kalau nggak akui nasabnya Pak Alawi itu sesat dan seterusnya. Ini kan narasi yang sangat berbahaya yang tadi sudah saya buatkan video di jam 8 tadi. Nah ini kan ada poin penting nih Gus Ajis ya, kalaupun Muktamar ini menghasilkan
perubahan yang besar dan signifikan untuk NU ke depan, kan otomatis yang terancamnya bukan orangnya, tapi model hegemoni Ba'alawi. Nah, apakah nanti kalau kita menggambarkan situasi nanti pasca Muktamar, apakah hegemoni itu akan tetap ada di NU atau mungkin makin ke sini makin melemah gitu loh. Karena antum kan mengkaji ataupun membahas Ba'alawi dari sudut pandang seluruh kitab gitu. Ba'alawi kan juga sangat banyak, kaya kalau literasi. Ini seperti apa nih Pak Majis? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya untuk sahabat-sahabat Habibana Charlie, Habibana Mantan, Hekal ya, dan juga Habibana Robi Syamil. Serta sahabat-sahabat saya tentunya. Jadi kalau kita melihat NU ke depan, ini gimana? Apakah hegemoni Ba'alawi itu apakah semakin menguat ataukah semakin melemah? Kalau melihat, saya melihat dari para pengurus-pengurus atau di jajaran pengurus PBNU pusat ya. Tetapi yang saya lihat itu di akar rumput. Tapi karena pertanyaannya itu adalah di PBNU itu ya nanti pada akhirnya itu adalah kembali atau dikembalikan kepada PBNU sendiri. Artinya begini, kalau melihat Ba'alawi selama ini yang katakanlah mulai dari pendirian suara patah-patah ya, yang penting ada suaranya lah seperti biasa. Kalau kita melihat dari pendirian tadi sedikit sudah dijelaskan ya secara detail oleh Bu Zaikal bagaimana di Mekah, di Madinah, bahwa bulan Rasulullah itu akan dihancurkan karena di situ sudah dikatakanlah dominasi oleh paham Wahabi. Tadi seharusnya Ba'alawi itu mereka kemana? Apakah mereka itu akan mendukung? Apakah mereka mendukung gerakan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri yang merupakan cikal bakal dari pendirian NU itu ya di Hijaz itu? Ternyata faktanya nggak ada. Nah kemudian di saat di dalam Muqaddimah Qur'an Asasi di mana Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu menyebutkan nama seorang Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqaf yang dia itu menyatakan bahwa innaha ar-rabithah dan seterusnya ya. Saya lupa redaksinya. Yang seolah-olah di situ peranan dari Habib itu seolah-olah mendukung Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, tetapi pada faktanya 2 tahun kemudian di tahun 1928 mereka atau Habib ini justru bersama saudara-saudaranya ada Habib bin Thohir, ada Abdullah bin Alwi dan seterusnya ya, itu malah mendirikan organisasi yang kurang lebih sama dengan organisasi yang dengan NU lah, artinya organisasi kemasyarakatan. Lalu kemudian kalau dipandang bahwa NU ini suara aman ya, kalau katakanlah NU ini berhutang budi kepada Habib, hutang budinya itu di sebelah mana? Apakah karena namanya Habib itu dicatut di dalam Qur'an Asasi, kemudian NU ini seolah-olah berhutang budi kepada Habib, dan pada faktanya ya nggak juga. Sehingga tentu kita kalau melihat bagaimana di seorang Hadrami yang bernama Salah Al-Bakri yang memiliki sebuah karya Tarikh Hadramut Asia yang kemarin itu sudah saya ulas, bahwa di saat itu ya pada tahun penyusunan bukunya Salah Al-Bakri dari kalangan al-Risad pada tahun 1935 itu sudah terbaca ternyata sudah terbaca bagaimana
kesejarahan Balawi itu mulai disusun, kemudian tujuannya itu adalah untuk mencapai as-sultatur ruhiyah atau otoritas kerohanian, otoritas spiritual. Lalu kemudian yang mereka lakukan untuk mencapai itu semua adalah dengan menyusun buku-buku yang tujuannya adalah litadlilil ummah, yaitu untuk litadlilil uqulil ummah, untuk menyesatkan akal-akal masyarakat atau umat Islam, dan juga watasmimi afkarihim, dan juga meracuni pemikiran-pemikiran umat Islam dengan cara bidzikril hikayati wal karomati wal khurafat, dengan menyebutkan manakib-manakib, karomat-karomat, dan khurafat-khurafat. Nah, sehingga NU ke depan harusnya menggali bagaimana sebenarnya ideologi atau pemikiran yang dimiliki oleh kalangan Balawi itu, apakah pemikirannya itu sama atau berbeda dengan pemikiran NU, baik di masa lalu atau ke depan. Karena di sini pun juga saya selain sudah menyusun buku 455 hurufat Habib Balawi, saya ada sebuah buku saku ya, cuman saya lupa itu apakah sudah saya kirimkan ke RMI Banten atau belum. Artinya saya di situ menyusun ada ternyata 17 perbedaan antara ajaran NU dengan ajarannya Balawi. Nah, macam-macam itu isinya, Be. Artinya pandangan atau sudut pandang mengenai karomah, sudut pandang mengenai kemuliaan, sudut pandang mengenai klaim atas kenabian atau menyaingi Nabi, bahkan menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ ada. Nah, di mana kalau itu kan tidak mungkin untuk mengamini atau mendukung atau setidaknya mempercayai ajaran-ajaran seperti itu. Nah, sehingga di sini tidak hanya soal nasab saja. Di sini tidak hanya soal nasab saja, tetapi soal ajaran. Karena Nahdlatul Ulama itu kan bangun, didirikan dalam rangka untuk melestarikan tradisi-tradisi serta ajaran-ajaran yang dibawa oleh Wali Songo. Nah, di saat kita itu sudah melihat di depan mata bahwa ajaran mereka itu sangat jauh berbeda 180 derajat dengan ajaran yang dimiliki oleh Wali Songo atau ajaran yang dimiliki oleh NU. Nah, kenapa ini para pengurus-pengurus NU atau para kiai NU itu tidak mau untuk menelaahnya, mempelajarinya, mendalaminya, kemudian untuk mengeluarkan mereka para oknum Rabithah Alawiyah yang bercokol di NU. Tadi sudah beberapa contoh yang disampaikan oleh Gus Haikal tadi, Rizik guru NU. Padahal dia ini kalau tidak salah adalah salah satu mustasyar di PBNU. Bayangkan, ketika seorang mustasyar PBNU itu sudah berani untuk membuat satu lagu, dan lagunya itu adalah menokohkan atau menjadikan guru kepada Rizik Syihab untuk NU, maka sebenarnya ini NU ini apanya Habib sih gitu loh. Nah, lebih dari itu, saya pun begini, ini untuk menjadi sebuah tafakur atau introspeksi kita bersama ya. Saya menemukan sebuah teks narasi dari seorang Habib yang konon katanya adalah Shahid bersih, dan ini dituliskan di dalam kitabnya, dan ini bisa diakses di mana-mana, banyak aksesnya. Bagaimana? Dalam bukunya itu Habib mengatakan, ini saya bacakan redaksi Arabnya, kemudian nanti akan saya sedikit kritisi ya, karena terbentur. Wa qala radhiyallahu anhu innil rufi'a anni taklif wa inni atakallamu bilisanin barzakhiy
fafhamu anni wahdharul i'tirad wal intiqad fa innahu kalamun haq atau kalamu haqqin anil haq. Jadi sekarang saya ini sudah dihapuskan kewajiban hukum atas diri saya. Bayangkan, saya sudah hapuskan kewajiban hukum atas diri saya. Artinya dia sudah tidak lagi wajib untuk melaksanakan hukum syariat. Tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah zakat, haji dan seterusnya. Rufi'a anit taklif. Sudah diangkat taklifnya, kewajiban hukumnya itu sudah diangkat, sudah dihapuskan untuk Habib. Dan dia ini berbicara, wa inni atakallamu bilisanin barzahi. Jadi lisannya, ucapannya itu adalah ucapan yang berasal dari alam barzah, alam kubur. Alam kubur. Kemudian apa? Fahmu anni, maka pahamilah tentang diriku dan jangan sekali-kali kalian itu fahdharul i'tirad, hati-hati untuk mengkritisi saya, wal intiqad dan menentang saya. Fa innahu kalamu haqqin, karena itu adalah ucapan kebenaran anil haq dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Coba. Kita sedikit memahami redaksi ini. Ini yang diholi di setiap tahun ini, yang konon katanya dia ini adalah Sohib Gresik, pemilik Gresik ini. Yang kemudian ada hol Gresiknya. Habibnya ini sudah tidak ada atau tidak berlaku hukum taklif baginya, hukum syariat baginya, sudah tidak wajib lagi. Dan tapi tujuannya bukan itu, deh. Tujuannya apa? Jangan itu sampai Habib ini dikritisi. Habib, itu yang meninggalnya bukan di sini kan? Di sini, ini yang Gresik, deh. Yang Gresik, yang di sini, ini di zaman Belanda ini. Nah, artinya apa? Di sini ada upaya-upaya untuk pengkultusan diri. Agar Habibnya itu tidak ditentang, agar Habibnya tidak dikritisi, agar Habibnya itu jangan sampai ada seorang pun yang mengucapkan buruk tentang Habib ini. Kenapa? Karena omongannya saja itu langsung dari Allah Ta'ala. Bayangkan, deh. Coba, kalaulah misalkan kita mengkaji statement dari para ulama, misalkan Al-Imam Subki dalam kitab Tabaqat Syafi'iyatil Kubra. Di sana itu digambarkan ada memang raf'ut taklif anil wali, pembahasan itu ada. Tetapi yang dimaksud itu bukan itu. Tujuannya apa? Nah, supaya karena seorang wali ini orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melaksanakan ibadah itu ya bukan beban gitu. Bukan beban. Sehingga dalam melaksanakan sholat itu ya dia memang merindukan itu. Ketika dia ingin melaksanakan puasa atau diwajibkan puasa pada bulan Ramadan, ya dia secara otomatis melakukan itu karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau kita melihat bagaimana latar belakang dari Habib ini, dilihat dari biografi yang ditulis tentang Habib ini, Habibnya haji tidak? Haji pun tidak. Saya nggak tahu apakah sholat atau tidak, saya nggak tahu. Apakah puasa atau tidak, saya nggak tahu. Cuman yang sudah ada buktinya itu adalah Habibnya memang tidak haji. Dan alasannya apa? Alasannya karena Habib ini bisa menggandakan jasadnya. Di mana jasadnya itu yang satu ada di Gresik, ngopi, ya ngobrol, santai, tidur, dan seterusnya. Kemudian jasad yang satunya itu ada di Mekah. Nah, tentu hal ini akan berbeda. Nah, sehingga tujuan kenapa sampai teks ini ada di kitabnya Habib, ya tujuannya hanya satu, yaitu kalau meminjam bahasanya Surah Al-Bakri, tujuannya adalah untuk mencapai as-sultatur ruhiyah atau otoritas keagamaan, sehingga kalau semua umat manusia itu atau masyarakat atau bangsa Indonesia itu berbicara tentang agama, maka Habib ini tidak boleh yang menjadi lawan. Tidak boleh ada yang melawan Habib ini. Kenapa? Karena dia langsung otomatis. Ilmunya saja dari Allah. Ucapannya saja langsung dari Allah. Dan hukum taklif pun sudah tidak berlaku bagi dirinya. Nah, sehingga disinilah salah satu cara, salah satu upaya bagaimana
mereka itu memberikan atau mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu tunduk, patuh terhadap dirinya, mengkultuskan mereka dan juga klannya, bahkan tidak hanya hukum syariat, bahkan hukum positif sekalipun yang berlaku di Nusantara ini pun juga tidak berlaku bagi mereka. Nah, artinya begini, NU ini apakah akan melestarikan hal-hal yang seperti ini? Kalaulah hal ini tidak digali, kalaulah hal ini tidak mau dipahami oleh orang-orang yang berada di PBNU, di jajaran PBNU itu, maka bagaimana nasib NU ke depan? Apakah nanti pada akhirnya ajaran-ajaran Pahlawi seperti ini itu akan dilestarikan di Nahdlatul Ulama, di NU atau di PBNU? Atau ya padahal kan begini, ini tahun 1935 ya, yang menuliskan siapa atau yang mengkritisi siapa namanya kalangan Pahlawi. Ada dari kalangan Al-Irsyad namanya Solah Al-Bakri, kelahiran Indonesia cuma wafat di Hijaz di sana. Nah, artinya dan dia ini kan memiliki atau statusnya itu adalah muwallad, orang yang lahir atau orang yang dilahirkan atau orang yang generasi kedua dari para imigran yang Hadramut. Nah, artinya ini orang sama orang Hadramut. Nah, dia berani untuk mengkritisi Pahlawi dengan sedemikian rupa pada tahun 1935. Artinya orang sekampungnya saja itu berani untuk mengkritisi ajaran-ajaran mereka yang bertentangan dengan agama itu. Kenapa kita yang orang asli sini, orang Nusantara, Kiai Nusantara, itu tidak berani untuk mengkritisi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan syariat ini? Jadi semua sampai kapan gitu loh, Beb? Mau sampai kapan? Dan rekam jejak itu tidak akan bisa hilang. Di saat seorang Habib Syekh itu menyatakan Bapak Rizik gurunya NU, itu tidak akan bisa hilang meskipun kemarin itu dibahas di Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Kongres NU ya di Ploso itu Al-Malah. Tetap nggak bisa hilang itu, Beb. Nah, sehingga mau sampai kapan NU ini akan seperti ini? Apalagi tadi sebelum kita podcast ini ya, saya menyimak satu pengajian ya, dari seorang Gus dari Ploso. Nah, dia ini semacam marah karena para netizen, khususnya Habibana Charlie, Habibana Rogi, dan juga Habibana Haikal itu sudah berani untuk mengkritisi para kiai-kiai sepuh PBNU, karena yang hadir pada kekisruhan di Munas kemarin itu kiai sepuhnya tidak hanya dua, tidak hanya Kiai Anwar Mansur dan satu siapa itu, guys? Nurul Huda Jaluli. Yang satunya siapa itu? Nurul Huda Jaluli. Nurul Huda Jaluli. Nah, Kiai Nurul Huda Jaluli ataupun Kiai Haji Anwar Mansur saja. Tetapi semua yang ada di situ, ya, ada Roh Islam, ada Mustasar, ada Kiai Rois Surya segala macam, itu kan banyak. Sehingga kenapa sampai para netizen yang kalau disuruh untuk menjadi seorang imam di musola saja itu nggak pantas, berani untuk mengkritisi seorang Roh Islam. Bayangkan. Jadi kita ini santri katanya. Ilmu kita itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan ilmu mereka. Dan kenapa antum-antum itu berani untuk mengkritisi mereka, bahkan merendahkan mereka? Kemudian menyitir sebuah statement ya dari ulama, luhumul ulama imasmu'ah, di mana daging para ulama itu beracun. Sehingga barang siapa yang merendahkan ulama atau yang mengkritisi, nah ini lebih dari merendahkan, bukan merendahkan, ya, mengkritisi ulama, ya maka dia beracun sehingga hatinya itu akan mati. Artinya di sini ada pergeseran nilai. Artinya tidak semua kritik itu dinilai sebagai sebuah kebencian. Nah, kalau memang mental Gusnya saja seperti itu, maka bagaimana nanti NU ke depan? Bisa kita bayangkan di mana sebuah kritik kepada seorang ulama dan dengan melihat bagaimana rekam jejaknya, kemudian upaya-upaya yang dilakukan supaya apa yang
ditargetkan itu tercapai, sehingga kemudian di NU itu pun juga ada perpecahan. Memang NU itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai seorang manusia ya kita harus berikhtiar loh. Jangan kayak Qadariyah gitu loh. Jangan kayak Qadariyah, oh ini sudah akan ditentukan oleh Allah taala, sudah dijaga oleh Allah taala sehingga tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Nah, artinya apa? Ini seorang Gus dari seorang kiai yang besar dari Pelosok. Nah, dia ini kalaulah semua santri di Nusantara itu memiliki mental yang seperti itu, ya jangan harap NU ke depan itu bisa menjadi sebuah organisasi yang maju, yang bisa menyesuaikan dengan zaman, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi ilmu pengetahuan modern. Nah, artinya di sini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua, menjadi sebuah tafakur, introspeksi bagi kita semua. Kita ini zaman terbuka gitu, sehingga ya semua data bisa diakses, semua pengetahuan bisa diakses, dan rekam jejak seorang tokoh sekalipun meskipun dia adalah seorang kiai sepuh sekalipun bisa diakses. Kita mengkritisi mereka bukan untuk merendahkan mereka. Kita mengkritisi mereka agar apa? Agar mereka itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu salah. Gitu loh. Sehingga jangan sampai nanti ke depannya Nahdlatul Ulama yang diisi oleh para kiai Nusantara, dari siapapun terah mereka ya, saya nggak peduli. Mau yang punya terah atau yang nggak punya terah, pada akhirnya NU itu adalah milik kiai-kiai kita, ulama-ulama Nusantara kita. Jangan sampai mereka-mereka yang menjadi anggota Robitoh Alawiyah itu justru nanti ke depannya itu malah merusak dari dalam, sehingga NU itu sudah tidak memiliki nilai-nilai tradisi dan budaya yang dibawa oleh para wali songo. Ini itu dulu deh, panjangan kayaknya saya ya. Oke. Terima kasih deh. Nah, baik, ini juga disclaimer juga ya ke netizen juga. Bukan kita menghina ataupun merendahkan ulama yang disampaikan oleh Bib Ajis ketika yang duduk di NU itu adalah semua gitu kan, bukan mengkritik. Artinya di sini adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik. Karena kita basicnya akademisi dan juga punya gelar yang memang masing-masing kalian, seperti Gus Ajis juga dengan hukum, Gus Rocky dengan hukum konstitusi juga, gitu kan. Kemudian Gus Haikal dengan hukum. Artinya ini adalah sebuah kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik untuk mengkritik. Namun ada batasannya. Kan? Artinya contoh seperti Mahkamah Konstitusi pun juga membatasi hal itu terkait Undang-Undang ITE misalkan. Tidak sepenuhnya juga diberlakukan saklek, karena Mahkamah Konstitusi juga membatasi itu karena supaya tidak membungkam kritik. Ini kan itu. Ya, siapapun nanti ketua PBN atau Islam, kalau ini tujuannya untuk NU ke depan ya kita akan dukung. Tapi kalau misalkan ada tujuannya masih ada hegemoni Alawi, ya kita akan kritik. Ini bukan menghina, bukan ada pada kiai, bukan. Ini adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik kita semuanya gitu ya. Baik, kita ke Gus Rocky ya. Ada yang menarik nih Gus yang mau saya tanyakan ke jenengan gitu kan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu bentar singkat ke Bib Ajis. Ada rencana nggak Bib itu kitab-kitab Habib Gresik untuk dijadikan kurofat jilid 2 Bib? Ada Beb. Jadi saya tadi baru menghitung Beb. Jadi sudah selesai saya baca di dua referensi saja Beb ya. Jadi untuk referensi pertama itu adalah Tuhfatul Ahbab, itu ada sekitar 500 halaman ya. Kemudian yang kedua itu adalah Majmu' Kalam Habib Abu Bakar Gresik, itu ada 735 halaman. Nah dari dua buku ini, dua kitab ini, dua Majmu' Kalam ini, kitabnya Habib ini, kalau untuk di kitab Tuhfatul Ahbab saya itu mendapatkan 171 hurufan.
Nah, kemudian untuk di Majmu Kalam Habib Abu Bakar Segaf Gresik itu ada 171. Jadi total keseluruhan itu ada 376 deh. 376 dan ini adalah rencana ya, progres untuk buku Khurafat yang jilid 2. Sehingga yang mohon doanya mudah-mudahan dalam penyusunan buku ini dilancarkan ya, dan tidak ada kendala sama sekali. Dan tentu ini ya tidak ada lain dan tidak bukan kecuali untuk sebagai menjadi sebuah bukti kecintaan saya terhadap Nahdlatul Ulama yang menjaga akidah aswaja gitu loh. Ya. Jadi macam-macam di sini. Yang diantaranya tadi seorang habib itu sudah tidak berlaku lagi hukum syariat kepadanya. Yang tujuannya adalah memutuskan dirinya supaya jangan sampai dikritisi dan harus diikuti. Nah gitu Beb, ini rencana. Doanya Beb, mudah-mudahan lancar ya. Ini bocoran teman-teman ya, di sini akan mengeluarkan Khurafat jilid 2 yang jumlahnya 350 lah ya. Jadi memang di nanti akan mengeluarkan banyak jilid ternyata. Karena beliau sudah berkontribusi semua, kalau kita hitung logika, yang beliau referensikan dalam buku pertama itu kan hampir 60 lebih kitabnya Balawi. Kalau misalkan satu kitab ada berisi 100 ataupun 150 khurafat, maka itu sudah puluhan ribu. Artinya mungkin ini akan sampai jilid yang ke-60, 50 gitu kan. Insya Allah ya, di masa yang akan datang. Ini menarik untuk kita kaji dan jangan lupa juga untuk beli bukunya nanti kalau sudah keluar ya. Baik, kita ke Gus Rocky. Gus Rocky, ini ada yang menarik ya. Kalau kita lihat ini kan Kiai Imad ini saya melihat itu hanya pemicu. Hanya yang mengira bahwa Imad ini adalah pusat peristiwa atau pusatnya pemilik nasab. Padahal bisa jadi Kiai Imad itu hanya katalis ataupun Kiai Imad hanya membuka pintu. Nah, sebenarnya kegelisahan NU ini sudah ada sejak lama terkait hegemoni nasab Balawi, namun tidak mampu atau tidak berani menyampaikan ke publik terkait termasuk khurafat, termasuk nasabnya Balawi dan kepada Nabi, termasuk perdawiran dan seterusnya gitu kan. Nah, kira-kira menurut Rocky seperti apa kalau memang digambarkan seperti ini? Imad hanya membuka pintu dan sebenarnya kegelisahan warga NU ini sudah ada jauh sebelum Imad mengeluarkan tesis. Monggo, Gus Rocky. Suara nggak keluar, Gus Rocky. Suara Gus Rocky belum keluar suaranya. Belum keluar. Mic. Tapi sudah antum nggak tawasul ya, Bib, ke Fakimul Qodam, Bib? Nah, harusnya tawasul dulu biar lancar semuanya, suara lancar. Tawasul ke Sohibul Gresik, Bib. Oh iya. Sekali, jangan Fakimul Qodam dulu tawasulnya, gitu kan? Oh iya, Sohib Gresik ya. Habib Unggul, ya kan? Belum keluar, Gus. Coba logout dulu, Gus. Logout dulu, nanti masuk lagi, Gus. Biasa langsung bisa itu. Nah. Ini mungkin diskusinya berat, soalnya sudah ini numpuk berapa rapat ini bebannya. Udah 1 tahun gitu kan, makanya harus sebenarnya ini menariknya kalau ada Dr. Sugeng ya, Dr. Sugeng yang dari sisi DNT yang bisa membahas hal ini, tapi nggak apa-apa.
beliau lagi sibuk ya kan. Nah, sambil ngobrol lah ini Gus Maso ya. Ini antum berapa lama ini kedua akan launching? Ya, makanya deh. Kalau rencana itu mudah-mudahan dalam 2 bulan itu minimal dalam 2 bulan itu selesai lah deh. Ini cukup banyak ya. Jadi ini mungkin jumlahnya kurang dari sebelumnya karena waduh ini kayaknya sangat tebal udah gitu. Ukurannya mungkin ya saya prediksikan antara 500 sampai 600 halaman. Kalau saya tambahin lagi nanti gede lagi gitu. Waduh bahaya. Makanya mentok di 340 ya tadi ya? Mentoknya ya? Ya, paling itu aja. Mungkin ada yang kurang bisa saya ini kan lah, bisa saya tambahkan jadi 400 lah, ini mesti jadi 400 gitu. Oh ya, karena antum melihat ataupun mengkajinya lembar demi lembar dan menelaah tulisan demi tulisan ya. Betul, Beb. Kalau yang kemarin meskipun 66 referensi ya, itu kan acak gitu. Artinya nggak dibaca dari awal sampai akhir, sehingga ya jumlahnya nggak sebesar itu. Nah, kalaulah dalam 2 buku itu mencapai atau 1 buku aja itu mencakup 200 hurufan, ya maka kita tinggal kalikan deh. Jika satu tokoh itu menghasilkan 10 jilid aja, 10 jilid berarti minimal 10 ya berarti 200 kali 10 ya bisa 2000 hurufan itu dari satu tokoh aja. Judulnya diganti ensiklopedia hurufat Ba'alawi gitu. Nah, betul, Beb. Atau gini. Atau gini namanya. Bisa Ba'alawi Wedia atau Kurafat Media. Nah, itu mantap tuh. Ya, ensiklopedia itu udah pasti. Judul bukunya itu adalah Kurafat Media Ba'alawi. Itu mantap. Jadi diurutkan dari abjad A, tokoh A siapa, kan? B siapa gitu. Ini ya, kemana? Nongol-nongolnya sarkah mi'rajnya nih. Terus lagi. Iya, dia di kan harusnya lancar. Iya, Wikipedia. Nah, ini teman-teman sambil baca lah, masukan nih dari teman-teman juga. Wikipedia. Oh iya, Wiki Hurufat, bikin online namanya Wiki Hurufat Ba'alawi gitu ya. Iya. Bisa itu. Ya, bikin Wikipedia khusus. juga dijual juga di Play Store. Artinya kalau yang nggak terbiasa membaca buku fisik, itu kan bisa membaca buku yang buku ininya ya itu jadi lebih enak juga orang akan mudah membaca. Jadi bukunya Kurafat Ba'alawi itu akan ada di sepanjang handphone netizen itu loh, selagi ini nggak rusak. Bisa. Ini semua masukan ditampung. Belum masuk lagi perbaiki lah ya. Artinya sambil ditanggapi lah terus ya. Ini NU ini gimana ini tinggal nyampe 1 bulan lah ya artinya. Ya banyak dugaan lah, sudah ada settingan, kemudian dugaan memang masa menduga juga ada figur kompromi yang nanti tidak sepaham dengan kubu kerabat, kubu sultan ya kan, atau kubu perubahan. Jadi ada figur kompromi yang tidak populer tapi bisa diterima oleh semua pihak. Ini seperti apa nih Gus Haikal? Ya, terima kasih waktunya. Ya, semua
serba mungkin, tapi yang jelas sepertinya memang karena ini ibaratnya kemarin saya sempat tulis ya total war gitu. Artinya ada perang total besar-besaran. Karena persinggungannya banyak sekali ya, ada di situ persinggungan tambang gitu kan, 26.000 atau 26.900 hektar tambang. Itu kan sangat menggiurkan kan gitu bagi pengusaha-pengusaha pohir-pohir itu tentunya gitu. Itu yang tentunya tarik menarik itu sangat kuat gitu. Karena memang awal yang membuat friksi kan itu. Jadi kalau saya dengar tambang itu kan era Jokowi gitu. Nah, Gus Ipul ini yang kurang lebih berjasa dalam membawa kondisi tambang itu pada era Jokowi. Ya, Gus Ipul ini yang berhubungan dengan pengusaha-pengusaha setelah konsesi itu didapatkan gitu kan. Kemudian juga dulu ada Bendara Mardani Maming yang sempat kena kasus KPK ya. Kemudian juga sekarang juga diputuskan bersalah gitu, oleh KPK. Itu juga orang-orangnya Gus Ipul juga gitu. Jadi yang saya dengar memang Gus Yahya sendiri dengan tambang itu sebenarnya awal itu nggak begitu memperhatikan. Karena satu tim ya, kepercayaan penuh untuk diserahkan pada Gus Ipul untuk mengurusi itu semuanya. Gitu. Dan kemudian juga di situ ada keterlibatan pengusaha tambang, Tohir segala macam yang itu ada di circle-nya Jokowi, gitu, yang itu dijanjikan untuk bisa mengelola itu sebagai pihak investor dan pihak kontraktor gitu. Tapi masih berupa MOU semuanya itu. Jadi sampai sekarang pun tambangnya belum dikelola ya. Gitu. Nah, karena kontrak yang dibuat oleh pengusaha yang dibawa oleh Gus Ipul itu dinilai oleh Gus Yahya itu merugikan bagi NU karena tambang itu NU harus mengeluarkan uang dulu karena logistiknya, jalan, pelabuhan segala macam itu harus NU sendiri yang membangun. Jadi ada uang-uang yang harus dikeluarkan di awal. Ini merasa keberatan Gus Yahya dengan MOU itu artinya untuk diskusi. Nah, kemudian ketika sudah artinya periode Jokowi lewat masuk ke periode Prabowo, anak budaya menganggap bahwa ini konsesi didapatkan dari pemerintah, maka bukan melihat orang-orang, bukan melihat Jokowinya, bukan melihat Prabowo-nya, artinya pemerintahnya siapapun, Gus Yahya berpendapat, ya ini serahkan kepada pemerintah dan minta pertimbangan pemerintah bagaimana baiknya. Kemudian dibicarakan pada Presiden Prabowo di era ini, dan singkat cerita ya Prabowo ya kalau bisa cari yang lain, nggak merugikan kan gitu. Dalam perjalanannya kemudian masuk Hasim, adiknya Prabowo. Nah di pihak ini yang dibawa investor baru ini itu yang ditawarkan proposalnya untuk mengelola tambang itu cukup menjanjikan. Artinya NU tidak usah keluar uang segala macam untuk bangun logistik, jalan, pelabuhan, macam-macamnya itu cuma beres semuanya gitu. Hanya terima komisi lah ibaratnya pembagian hasil gitu kan. Nah ini tarik menarik. Gus Yahya pengennya ke investor yang memang tidak merugikan NU, tapi karena Gus Ipul sudah berjanji dengan pengusaha yang lama, nah ini kan akhirnya ada hal yang berbeda di situ. Yang di pertanyaan itu ya kenapa misalnya kalau yang terjadi seperti itu ya, kenapa misalnya tokoh seperti Kiai Miftahul Ayat itu memihak Gus Ipul, yang pertanyaan di situ kok tidak berdiri di tengah-tengah di antara mereka misalnya. Kalau tidak dari konflik ini justru malah kemarin berbuntut pada misalnya pemecatan Gus Yahya, dituduh zionisme, dituduh tidak transparan, koruptif dan segala macam. Tapi
ketika konflik tambang ini belum muncul, artinya ini belum membuka, masih di dalam pembicaraan orang dalam. Akhirnya pembicara pertama kali ya kalau yang saya tahu ya ini siapa, Gusilil Absor Abdallah itu yang mengemuka gitu. Wah, ini sebenarnya ada berkaitan dengan itu begitu, dengan tambang itu. Jadi kalau mau bersama-sama memikirkan NU itu sebenarnya sudah selesai juga misalnya. Tidak. Ada pertanyaan itu kenapa kok yang merugikan NU justru dipertahankan mati-matian gitu ibaratnya. Nggak peduli NU ini mau seperti apa, hancur atau bagaimana, sampai SK tidak turun, ditahan, ada ratusan atau 70-an, kalau sampai PJ sampai ranting-ranting ya mungkin karena efek dari itu sampai ratusan karena akibatnya SK itu tertahan gitu kan, sampai berimbas pada macetnya organisasi di bawah. Itu kan sayang sekali, karena NU itu kan sebenarnya yang berperan dalam perputaran organisasi itu kan yang di bawah-bawah, yang ranting-ranting itu yang setiap hari mengadakan acara-acara, ada istighosa, ada manaqib, ada macam-macam itu pertemuan-pertemuan itu kan di bawah. Yang di pusat ini kan yang kayak seperti yang Gus Muafik bilang, yang penting mengeluarkan SK itu. Yang penting itu SK itu dikeluarkan, organisasi bisa jalan gitu. Nah ini kan sampai tertahan, itu kan sayang sekali. Jadi pertanyaannya kenapa yang kita kenal belakangan ini sebagai kubu sultan itu mempertahankan kontrak yang justru merugikan NU, tapi dipertahankan sebegitu ini ya mati-matiannya gitu kan. Tanda tangannya misalnya ada yang menduga bahwa mereka sudah menerima, mungkin ya diduga menerima uang-uang misalnya di bawah tangan, tentunya nggak melalui rekening resmi kan gitu, sudah menerima janji-janji seperti itu, bisa jadi seperti itu. Akhirnya yang menjadikan ini ya makin kompleks gitu. Jadi kalau misalnya ini ya mau buka-bukaan gitu, tapi kan nggak mungkin ya, bukan mereka lah maksudnya. Itu kan mereka kan teman kecil kan, kata Gus Mus kan, teman dari semasa kecil. Jadi kalau misalnya di situ ada irisan Gus Ipul, Gus Yahya, ada Caimin, Gus Muhaimin, itu kan orang-orang yang sebenarnya tahu sama tahu gitu. Sebenarnya konflik-konflik yang sebenarnya tidak perlu membawa organisasi, itu kan personal sebenarnya. Kalau sampai organisasi dibawa jadi korban, jadi tidak bisa berjalan, sampai rebutan ini lokasi aja sampai seperti ini gitu. Dibuat tontonan secara nasional bagaimana seorang yang ada di Munas, Kombes, orang-orang sepuh itu tidak dihormati begitu. Bahkan sikap seperti anak jalanan gitu. Artinya mahasiswa jalanan ketika demo di jalanan itu gitu. Teriak-teriak di forum yang harusnya tidak seperti itu. Nah itu ini efeknya ini multiplier efeknya itu luar biasa. Di tarik-menarik ini terus gitu. Dan pihak-pihak di luar ini misalnya Muhaimin, misalnya Pak Alawi, segala macam, ini yang dompleng aja ini di pusaran ini gitu. Yang kebetulan juga ya kedua-duanya kibin lah, sekarang masih kibin gitu. Jadi kita mau berbicara tentang kita bicara Gus Yahya seperti itu. Tapi saya pikir Gus Yahya ketika mengatakan bahwa tidak bisa mengingkari nasab Pak Alawi, itu juga bias gitu kan. Ada yang mengatakan ya Pak Alawi memang nasabnya nggak nyambung ke Nabi, ngapain tidak bisa dudak kotak lagi kan, nggak nyambung ya nggak nyambung aja gitu kan. Karena Gus Yahya itu juga statementnya bukan menyinggung Rasulullah gitu. Dan kemudian juga ini Gus Rocky suara udah clear belum? Nggak tahu nih gimana nih. Oh ya udah clear. Ya saya sedikit tambah sedikit. Ya kemudian kalau misalnya ini yang masih diributkan ini tempat ini ya cobalah dimusyawarahkan yang baik mengenai di mana gitu. Karena begini, anggota AHWA itu kan sepuh-sepuh, orang-orang tua kita gitu.
Nanti kalau tempatnya di luar Jawa, mereka harus ke tempat yang jauh sekali ratusan kilo, itu kan kasihan sekali. Wong NTB itu juga jauh gitu kan. Kalau masih di Jawa, masih di Jawa Timur, apa Jawa Barat segala macam itu masih lumayan. Kalau sampai luar Jawa, mereka ke sana umur mereka sudah 70, 80, mungkin ada yang mau 90 kan kasihan gitu. Oh, kayak sepuh itu. Ya yang realistis aja gitulah. Ya kali begitu, mungkin nanti bisa ditambahin lagi. Kalau tempat memang udah fix ya Gus ya di NTB itu ya berarti ya. Wow. Belum Ya? masih di Kalau polling aja itu. kalau ngomongin tambang gercep, ngomongin tempat buat muktamar kok lelet gitu loh. Baik, kita ke ke Gus Rocky gitu ya. Yang tadi menyambung karena masalah teknis yang terkendala. Jadi kalau kita lihat kayak IMAT ini kan bukan circle utama, tapi adalah adalah pembuka pintu, bukan pusat peristiwa polemik nasab. Karena sebenarnya kegelisahan ini yang sudah berkembang selama ini sebenarnya sudah ada sejak lama nih Gus. Nah, apakah seperti itu atau mungkin menurut Gus Rocky seperti apa nih? Monggo Gus Rocky. Suara udah aman kan? Ya aman ya, ini mudah-mudahan ya. Aman. Saya mohon maaf buat viewers semua dan yang join di diskusi ini. Ada kendala teknis tadi. Kalau pertanyaan Kang Charlie terkait tesis Kiai Imad, fenomena Kiai Imad itu tentu saja ini hal yang biasa dan telah banyak kita diskusikan sebetulnya. Dan mungkin untuk sedikit bukan mereview lah, kita look back. Ya benar bahwa sebetulnya selain Kiai Imad juga banyak kiai-kiai yang sejak dulu tidak percaya kalau Ba'alwi yang ngaku Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang mana justru kalau berbicara siapa yang menulis kitab, menulis buku yang secara sistematis mengurai gitu kan. Kenapa Habib Ba'alwi itu bukan cucu Nabi, ya Kiai Imad gitu kan. Dan mempublishnya secara terbuka sehingga bisa dibaca oleh banyak orang ya Kiai Imad. Tetapi selain Kiai Imad banyak sekali sebetulnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang punya keyakinan seperti itu, hanya mungkin tidak secara terbuka. Dan kembali ada fase-fase di mana dunia sosiologi masyarakat Islam kita itu dibentuk bukan berdasarkan diskursus yang memang hidup di kalangan para kiai. Ada fase-fase di mana sosiologi agama masyarakat kita itu digerakkan oleh media. Kalau hari ini digerakkan oleh algoritma. Barang siapa yang menguasai media, menguasai algoritma itu, dia akan menguasai masa yang ada. Gitu kan. Muslim yang ada. Kita kerucutkan konteksnya di sosiologi agama Nahdlin. Saya kira jadi kalau pertanyaannya demikian itu tidak mengantarkan kita pada satu pengetahuan baru lah, bahwa itu udah final, bahwa yang pertama kali memang secara terbuka menulisnya secara sistematis. Kenapa? Ba'alwi itu bukan keturunan Rasulullah SAW, itu Kiai Imad. Kendati sebelum-sebelumnya pemikiran serupa itu telah ada di Cirebon saja, untuk tidak menyebutkan nama figur-figurnya. Kita ngobrol itu ya memang mereka bilang dari dulu kata orang tua kami begini, kata orang tua kami begini mengenai mereka para Ba'alwi itu. Nah, fenomena yang menurut saya justru penting disorot adalah jangan sampai Nahdlatul Ulama itu jadi organisasi yang menjembatani normalisasi pengetahuan masyarakat tentang Ba'alwi yang tujuannya adalah menghegemoni. Istilahnya tadi disampaikan oleh Gus Aziz, As-Sultah Ar-Ruhiyah, As-Sultah dan seterusnya lah. Di samping Ruhiyah itu kan. Sebagaimana Gus Aziz mengutip dari Salim Al-Bakri, siapa namanya tadi itu, Salah Al-Bakri ya. Nah, fenomena ini yang justru harus kita kritisi. NU jangan sampai memfasilitasi normalisasi misalnya. Kalau keturunan Nabi dipanggilnya Habib. Nah, itu harus kita kritisi fenomena itu. Apa iya 10 tahun, 20 tahun atau 50 tahun ke depan orang berziarah Wali Songo itu kalau dari Jawa Barat kita start dari Habib Gunung Jati. Apa itu?
apa hal semacam itu gitu kan. Nah, NU jangan ada di normalisasi seperti itu, dan itu upaya kritik dari kita. Misalnya Gus Aziz kemarin bikin konten soal tulisan di NU online ya, membedakan Habib asli dan Habib palsu. Itu secara judul aja udah kelirunya tingkat lanjut, apalagi kalau dibaca artikelnya itu buat saya menilai itu satu pembodohan lah. Untuk apa menganalisis mana Habib asli atau palsu? Kalau mau judulnya bagaimana membedakan keturunan Nabi yang asli atau yang palsu, kan gitu. Kalau urusan istilah-istilahnya nanti orang mungkin punya versi masing-masing berdasarkan kebudayaan, gitu kan. Kalau kalau yang umum diketahui Syahid, Syarif, Habib itu kan bikin-bikinan Mbak Alwi lah abad ke-16 kurang lebih kan, sepanjang kita baca. Yang mungkin di beragam tempat lain bisa jadi ada istilah lain bagi keturunan Nabi itu. So, menurut saya, ya nggak tahu ya, saya cek juga artikelnya masih ada, mestinya dihapus itu, redaktur itu. Untuk memilah bahwa yang ditulis dan dipost oleh NU Online itu ya artikel-artikel berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, kan begitu. Nah, saya ingin kita mengantarkan pada diskusi yang menarik soal kayak gimana habaib ke depan gitu kan melalui muktamar ini. Saya kira tentu kalau kita lihat di media, cari aja lah pokoknya. Itu 2 bulan terakhir itu gedebak-gedebuk istilahnya wong Cirebon sih. Gedebak-gedebuk apa ya? Semacam kayak cacing kepanasan, mencari momen, mencari celah untuk bagaimana mereka bisa bertahan masuk kepada hampir semua faksi atau firqoh yang ada di dalam perhelatan muktamar ke-35 mendatang. Dan itu tentu saja adalah upaya yang coba dilakukan supaya mereka tetap eksis melalui keorganisasian Nahdlatul Ulama. Kalau secara kultur tentu saja masuknya lewat pesantren, entah jalinan kekerabatan melalui pernikahan atau sekedar hubungan simbiosis mutualisme dengan mengadakan haul para ulama, kiai dan habaib misalnya dan seterusnya. Itu kan penyelundupan melalui kultur. Hari ini kita sedang membaca kemungkinan penyelundupan melalui struktur, kan kira-kira begitu. Yang jelas sih saya melihatnya ya ada gedebak-gedebek lah. Siap-siap mereka supaya siapapun yang jadi nanti baik dari Rois Am maupun Ketua Umum PBNU itu mereka tetap punya eksistensi di situ, gitu kan. Nah, sekarang tentu saja fokus kita menurut saya sih khususnya itu lebih kepada struktur atau komponen daripada ahlul hali wal aqdi. Ya. Karena saya kira itu semacam the supreme leaders ya. Pimpinan tertinggi daripada NU itu adanya di Alul Hali wal Aqdi ini yang kemudian nantinya memusyawarah mufakatkan siapa Rois Am mendatang. Saya kira penentuannya ada di situ. Kalau Rois Amnya cenderung kekibin-kibinan misalnya, ya tentu saja eksistensi Mbak Alwi ke depan di NU secara struktural kita masih akan menjumpainya. Jadi kita perlu memastikan memanjatkan doa bermujahadah gitu kan. Ya mudah-mudahan Rois Am mendatang itu bebas dari hegemoni Mbak Alwi secara khusus dan secara umum tentu saja Rois Am mendatang bisa memperbaiki kondisi Nahdlatul Ulama PBNU khususnya secara keorganisasian yang hari ini kita nilai bahwa terpuruk ya, menjadi periode terburuk selama 5 tahun ini di bawah kepemimpinan Kiai Miftahul Akhir dan Gus Yahya, ada sekjennya juga Gus Ipul. Nah, terakhir saya sih mau sedikit komen tentang apa yang disampaikan tadi oleh Gus Aziz. Ada seorang Gus dari manapun itulah. Di NU ini kita biasa mengenal ada Gus itu saya sih cenderung melihatnya ada yang darah biru, ada yang darahnya merah banget gitu. Artinya orang memandang yang darah biru ini artinya kiai besar, santrinya puluhan ribu, alumninya banyak, atau mungkin punya pengaruh dan sebagainya. Kalau anak kiai yang biasa-biasa aja gitu kan, ya paling santrinya juga 10 aja udah alhamdulillah misalnya dan seterusnya, ya cenderung nggak jadi Gus berdarah biru itu gitu.
saya tidak ingin sebetulnya dikotomi itu ada, tetapi fakta di lapangan ya memang ada hal semacam itu. Sehingga kadang kalau Gusnya berdarah biru cenderung punya engagement lebih tinggi, lebih punya jamaah lebih banyak dan seterusnya. Tetapi yang luput daripada apa yang disampaikan oleh Gus tersebut, entah yang darah biru atau darah merah biasa siapapun itu, bahwa justru NU itu hidup dari tradisi kritik. Ya kita harus lihat ya Gus yang mengucapkan hal tersebut itu apa terbiasa hidup di dalam budaya kritisisme atau tidak. Dalam arti menurut saya biasanya budaya kritisisme itu ada di luar pesantren memang. Kalau di pesantren ya yang kita dapatkan satu arah gitu. Sami'na wa ata'na, apa yang dibilang oleh kiai ya itulah kebenaran mutlak. Kan seperti itu seolah-olah, dan dekonstruksi kritik terhadap dogma semacam ini juga dilayangkan bukan hanya oleh orang luar yang tidak pernah pesantren, bahkan santri hari ini pun kan mencoba mendekonstruksi dogma semacam itu, bahwa hari ini mestinya pesantren juga terbiasa dengan budaya kritisisme, budaya kritik ya. Jadi jangan, menurut saya bahasa seperti itu mungkin muncul dari figur yang tidak hidup dari tradisi dialog debat, apalagi begitu kan, hanya terbiasa hidup di dalam tradisi satu arah, privilege kasta tertinggi sosiologi agama Islam Indonesia yaitu kiai, dan terbiasa terhadap adanya status quo. Saya kira itu. Padahal kalau kita look back ya ke belakang, zamannya Kiai Idam Khalid dulu mimpin NU itu dikritik habis-habisan oleh anak mudanya, oleh santrinya, namanya Mahbub Junaidi, pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya, sayap organisasi mahasiswanya NU ya. Saya juga hidup di lingkungan PMII, saya aktivis PMII dulu dan terbiasa dengan kritik-kritik semacam itu. Makanya yang menarik, saya di PMII itu, Kang Charlie, Gus Aziz, kalau dulu ya mungkin hingga generasi ketum PBNU-nya Aminuddin Ma'ruf mungkin, itu tidak ada yang namanya kultur privilege terhadap Gus anak kiai. Di PMI itu nggak ada. Mungkin pasca Aminuddin Ma'ruf itu mulai muncul ya Gus-Gusan di PMI, dan diantaranya itu yang saya kritik, ngapain PMI ikut-ikutan Ibnu dan yang lain harus Gus-Gusan begitu, biasa aja, karena ya namanya mahasiswa nggak akan berkembang pemikiran di bawah sistem yang feodalistik. Namanya kritisisme, namanya pencerahan hanya mungkin dihidupkan di dalam suasana pedagogi yang egaliter. Gak mungkin kalau ada feodalisme di situ. Nah, dan tradisi kritik itu sudah biasa sejak dulu zaman Kiai Idam Khalid, di mana itu dikritik oleh seorang Mahbub Junaidi, pendiri PMII. Dan saya kira kalau ada Gus yang mengatakan apa yang tadi dibilang oleh Gus Aji, saya kira ya pentinglah terbiasa dengan keterbukaan, ya keterbukaan. Jangan sampai jumud. Toh kita tetap ya santri-santri yang kritis ini memegang sekali apa yang sering dibilang satu adagium di NU, yaitu al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Kita berdebat kritisisme ini tentu di dalam ranah itu, di dalam konteks itu, apalagi untuk menemukan bil jadidil aslahnya itu, mencari yang terbaiknya, yang lebih baiknya. Bagaimana kita bisa menemukan yang lebih baik kalau segala-gala yang ada itu dianggapnya sesuatu yang sakral, paten, tidak bisa dikritisi, itu harus status quo. Mana mungkin kemajuan bisa terjadi. Sebagai simpulan dari saya, Muktamar NU mendatang itu kalau faksionalitas firqoh-firqoh politik dan strategisnya sudah banyak kita diskusikan, tetapi secara grand design ke depan hanya dua. Mereka Nahdliyin yang tercerahkan, yang pikirannya sudah tidak terhegemoni oleh kepentingan duniawi lah, kepentingan ba'alwi lah, hegemoni nasab dan seterusnya, apalagi sekedar kultus-kultus gus-gus dan seterusnya, dengan mereka Nahdliyin yang tidak tercerahkan, yang jumud, yang hanya ingin pro status quo terhadap segala isme, mau ba'alwiisme lah, apa tambangisme dan lain sebagainya itu, Kang Charlie. Oke. Kalau Gus yang darah biru itu Gus Aziz itu. Santrinya banyak itu.
tiap malam itu kalau nggak 100 ya 200 tuh santrinya, santri online gitu kan. Termasuk yang netizen di sini yang komentar juga santrinya Gus Ajis gitu ya. Jadi tulen Gus berdarah biru asli itu Gus Ajis itu. Baik, terakhir kita diskusi agak ringan aja sebenarnya ini harapan lah. Apa namanya, supaya memberikan semangat kepada muktaminin yang nanti akan melakukan muktamar NU yang ke-35 di mana tempatnya. Nah, kira-kira masih ada harapan nggak sih kita ini atau mungkin optimis bahwa hasil muktamar NU nanti itu akan melahirkan banyak pembaruan atau terutama. Jadi semakin menguat Islam Nusantara berbasis ulama pesantren atau memang lebih nyaman dengan pola lama yang sudah semakin nyaman zonanya yang mempertahankan ruang dominasi simbolik kelompok seperti Habib Alawi. Kita ke Gus Ajis. Monggo Gus Ajis. Siap. Jadi apa namanya harapannya? Harapan saya sebagai seorang warga NU akar rumput atau apa namanya, bukan struktural ya, kultural. Akar rumput. Jadi kedepannya mudah-mudahan ini kita berharap anggota NU, pengurus NU khususnya yang terpilih siapapun itu nanti ya, entah itu dari Anfidia ataupun dari Suriah, itu kembali lagi menjaga martabat harkat dan martabat Nahdlatul Ulama, sehingga jangan sampai mereka-mereka yang berasal dari luar tradisi Nahdlatul Ulama itu merecoki, bahkan merusak NU dari dalam. Hal ini sebenarnya sudah menjadi pengalaman kita di tahun-tahun yang sebelumnya, bahwa misalkan di Jawa Timur Bapak Taufik Segaf itu bagaimana beliau bernarasi, satu, dia melawan hilang. Ini gantian trouble-nya ya. Diganggu Fakih Muqaddam. Nggak tawasul sih tadi ke Habib Rizik. Jadinya begini gitu kan. Halo, cek Gus Ajis. Hilang ya. Oke, Gus Haikal dulu lah ini. Oke, Gus. Ya, sekarang closing statement ya. Ya. Ya, alhamdulillah semoga hari ini. Oh ya, lanjut. Ayo Gus. Gus lah. Ya, connect lagi nih. Nah, Gus Ajis, teruskan aja. Saya belum ngomong kok. Siap. Oh ya. Jadi pada tahun 2019, bagaimana kita melihat dia anggota Syuriah ya, mustasyar ya, dia mustasyar PWNU Jawa Timur, Bapak Taufik Segaf. Tetapi faktanya bagaimana? Nah, dia melawan Islam Nusantara, kemudian melawan hasil muktamar hasil Munas Alim Ulama dan Kombes NU pada tahun 2019 tentang penggunaan non Muslim ya, dengan kata lain kafir, sehingga seolah-olah narasi tersebut itu ingin merubah narasi-narasi yang sudah ada dalam Al-Quran. Padahal sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir itu, bahwa ini dalam hal penyebutan saja, artinya tidak ada yang ingin merubah teks kuliah ayyuhal kafirun menjadi kuliah ayyuhal non muslim. Nah, kemudian Bapak Taufik lagi yang dia itu tidak atau ya melawan juga ya, melawan atau bahkan mengecam Banser yang membakar bendera HTI yang di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum lagi Rizik Syihab yang mengatakan
kepada Gus Dur buta mata buta hati, yang mengatakan kepada Kiai Haji Said Akil Sirot dengan sebutan goblok atau bodoh, ungu dan seterusnya. Belum lagi Habib yang lain, Faisal Segaf, kemudian Hanif Alatos yang menolak Islam Nusantara, dan seterusnya lah. Kalau kita itu mengaksen atau menyusun poin-poin tentang hal itu sangat banyak. Sehingga sebenarnya apa yang mereka lakukan di masa lalu itu dicontohkan oleh Ahmad bin Abdullah Segaf, di mana dalam narasinya yang disebutkan di dalam Muqaddimah Kolonisasi itu seolah-olah mendukung kepada NU. Tetapi pada akhirnya dia melawan juga, sehingga dia bikin sebuah organisasi yang memang tujuannya itu sama dengan NU, tetapi di atasnamakan nama keluarga, sehingga dinamakanlah organisasi itu dengan Ar-Rabithah Alawiyah atau Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Nah, sehingga apa yang kita dapati itu semua atau rekam jejak di tahun-tahun yang lalu, 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir, setidaknya ini menjadi sebuah renungan kepada pemimpin-pemimpin PBNU ke depan. Supaya apa? Supaya NU tetap bisa melestarikan tradisi dan juga budaya yang telah dibawa oleh Wali Songo di masa lalu, sehingga tidak kemudian orang-orang yang ada di luar NU, artinya dari anggota-anggota atau oknum lah, katakanlah oknum dari anggota Rabithah Alawiyah ataupun ketua Rabithah Alawiyah, nah itu jangan sampai masuk di organisasi Nahdlatul Ulama. Karena saya rasa itulah yang menjadi penyakit utama atau penyebab utama dalam kekisruhan yang terjadi atau kita saksikan di hari-hari ini kemarin. Misalkan perpecahan antara kubu Sultan dengan kubu Kramat, ya itu ulah siapa? Ya pasti tidak akan terlepas dari ulah mereka juga. Nah, artinya apa yang menjadi sebuah pengalaman di masa lalu, baik itu Jatman atau yang lain, atau di dalam internal PBNU itu sendiri, jangan sampai ini semua terulang lagi di kepengurusan pusat ya, atau kepengurusan PBNU ke depan. Karena apa? Karena saya rasa itu adalah ganjalan utama. Apa yang saya sebutkan tadi merupakan ganjalan utama suksesnya atau berkembangnya PBNU ke depan. Mungkin itu saja, Beb, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Oke, lanjut Gus Haikal. Ya, terima kasih. Memang lagi mendapat ujian berat, ya. Seharusnya PBNU itu yang memikirkan umat, tapi ini umat yang memikirkan PBNU, begitu. Jadi, ya saya harap apapun hasilnya itu yang terbaik. Jadi memang pastinya di setiap muktamar itu ada konflik-konflik kepentingan. Nah, tapi yang sekarang kompleksitasnya itu tinggi begitu, utama karena tadi ada masalah tertutupnya ini kajian keilmuan. Organisasi yang seharusnya kebangkitan ulama justru menjadi penghalang bangkitnya ilmu pengetahuan. Jadi objektivitas para kiai, para ulama kita ini banyak yang tertutup itu dengan kepentingan-kepentingan. Tidak mau membuka diri terhadap kajian-kajian yang baru, apalagi Mbah Muzal Akhir itu bahkan menuduh Khawarij bagi pengkaji yang kontra Pahlawi gitu, bahkan menuduh Wahabi dan sebagainya macam penuduh. Jadi kalau
dari Rois Am saja tidak membuka diri terhadap hal-hal yang baru, pengetahuan yang baru. Itu kan aneh, bahkan menuduh DNA perlu kafir gitu. Apa yang nggak perlu kafir di tempat kita banyak sekali. Gitu. Justru yang mirip Wahabi mereka anti pembaruan. Gitu. Kalau dirunut kan begitu jadinya. Jadi Kiai Miftahul Ahyar ini menjadi Rois Am yang ya dikatakan terburuk ya, artinya kalau dari kacamata itu ya, ilmu pengetahuan itu, karena yang notabene beliau itu harusnya menjadi orang yang paling bangga, paling bisa memajukan ilmu pengetahuan, bahwa ada sebuah temuan baru, ada pengembangan ilmu pengetahuan baru, justru harusnya didorong, harusnya diangkat, harusnya kemudian diberi penghargaan, justru malah sebaliknya dipecat dan sebagainya. Bahkan beberapa penggiat-penggiat PWLS yang bersinggungan dengan pengurusan NU itu berusaha disingkirkan, tidak diberi SK-nya dan sebagainya, seperti Kiai Mubarok itu disingkirkan dan sebagainya. Itu kan sangat memalukan lah. Jadi saya harap ya Kiai Miftahul Ahyar coba membuka diri lah gitu, dengan kajian-kajian yang sebenarnya ini tanggung jawab beliau, karena pucuk pimpinannya beliau. Ketika beliau ngomong, ini saya punya hak veto, gitu. Ya hak veto itu diterapkan tidak cuma di dalam rapat-rapat, gitu. Hak veto itu Pak Alawi itu akidah yang melenceng dari Ahlussunnah wal Jamaah itu. Harusnya di veto itu. Dia sebagai penjaga gawang Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ideologinya coba dikaji, gitu kan. Jadi hanya kalau itu yang namanya ulama yang betul-betul ya begitu, disingkirkan dulu kepentingan-kepentingan gitu, mau kepentingan keluarga, kepentingan ekonomi, politik dan segala macam itu singkirkan gitu. Karena ini untuk umat gitu. Ketika banyak kesesatan yang kemudian dikonsumsi umat, itu tanggung jawab beliau, karena beliau justru mendukung barisan yang menyesatkan itu sendiri. Ada 150 juta kurang lebih nadiyin ini yang tidak ada kejelasan rumah besarnya ini bersikap seperti apa, bahkan mendukung kesesatan itu kan anomali sekali. Dan saya beliau nggak ini mencalonkan lagi lah di depan itu, atau bahkan lebih baik mengundurkan diri gitu. Mengundurkan diri lebih gentleman gitu. Semoga ke depan kita mendapatkan seorang Rois Am yang memang pro ilmu pengetahuan, pro objektivitas, pro artinya berpihak pada doktrin Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadriyah. Kurang lebih begitu Mas Arif. Oke. Penutup terakhir Gus Rocky. Monggo Gus Rocky. Ya, harapan kita sama lah. Intinya ada di Rois Am supaya ke depan Rois Amnya yang betul-betul well educated, enlightened ya, tercerahkan, tidak jumut, punya independensi dalam berpikir, bahkan punya visi yang memang jauh mengenai Nahdlatul Ulama ke depan, tidak hanya 5 tahunan. Kalau bisa 100 tahun ke depan. Bahkan kalau Bung Karno berpidato itu ingin mendirikan negara yang hidup beribu-ribu tahun, 1000 tahun ke depan dan seterusnya. Dan saya kira NU mestinya ada di semangat itu. Kuncinya Rois Amnya jangan sampai orang yang jumud, silau pada nasab yang sebetulnya juga nggak jelas, apalagi kalau sampai mereka yang mengkritik klaim nasab Ba'alwi disebut pembegal nasab, malah kiai-kiai malah membegal hasil keputusan musyawarah soal lokasi dan lain-lain. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Ya, artinya Rois Am kita aminkan bahwa orang baru nanti yang akan memimpinnya, bukan yang sekarang. Kemudian hal lainnya, sebetulnya ada clash, ada pertengkaran sekarang semacam kubu Sultan versus kubu Keramat itu bukan hal yang pertama sih sebetulnya di NU. Dulu itu ada kubu Situbondo dan kubu Cipete. Nah, disitulah ada konteks kritik-kritik Mahbub Junaidi terhadap misalnya Kiai Haji Idham Khalid, yang mana Kiai Haji Idham Khalid itu
waktu itu dibela oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Kiai Haji Saifuddin Zuhri bilang ke Mahbub dulu, itu bukan tradisi NU. Jadi kritik mengkritik itu bukan tradisi NU. Kiai Saifuddin Zuhri bilang begitu, tetapi malah pada satu momen tertentu Kiai Saifuddin Zuhrinya juga malah turun ke lapangan jadi operator di muktamar yang akhirnya dikritik juga habis oleh Mahbub Junaidi. Jadi saya kira kembali lagi NU harus terbiasa dengan tradisi kritik mengkritik, dialog dan tradisi menghidupkan diskursus ya, debat. Yang tidak boleh dibiasa-biasakan adalah apa yang terjadi kemarin di Munas. Apa itu? Meninggikan suara tanpa ada substansi. Jadi ulama itu bukan siapa suaranya paling keras, tetapi kalam yang keluar siapa yang paling mufid, paling berfaedah, yang paling ngena. Tidak hanya ke hati mustami, jamaah, pendengar, tapi juga ke akal. Seberapa mencerahkan kalam-kalam yang disampaikan, itu yang terpenting. Lah sekarang kita nonton kemarin di Munas Konbes itu kan gontok-gontokan yang hampir terjadi, manuver fisik ya. Kalau ya sampai ditahan-tahan sama keamanan begitu, itu yang tidak boleh ditradisikan. Wong kita isinya Nahdlatul Ulama gitu kan, bukan Nahdlatul aktivis. Jangan gaya-gaya aktivis lempar kursi segala macam. Nah ini yang harus dijaga daripada marwah NU. Bukan soal kritik mengkritik, tetapi jangan ditradisikan gaya-gaya seperti Munas kemarin. Jadi sebaiknya gus-gus yang punya engagement besar itu punya kesadaran untuk mengarahkan akhlak adab dalam berargumentasi. Silahkan argumen setajam mungkin, sekritik mungkin, tetapi jangan sampai itu nunjuk ke hidung orang. Setidaknya itu loh, adab di Nahdlatul Ulama. Itu yang terpenting menurut saya. Terima kasih. Baik, pemirsa jangan bosan-bosan ya untuk membahas terkait dengan NU, karena suka nggak suka NU ini adalah rumah besar kita. Jadi kita harus peduli dengan rumah kita, rumah besar kita. Kalau rumah kita lagi bobrok, ya kita harus perbaiki. Ya, jangan sampai nggak peduli dengan NU ya. Kita suka nggak suka, memang NU itu harus berubah. Kalau memang mau menjadi rumah yang enak dan nyaman. Karena memang organisasi yang bagus, sehat itu kalau melahirkan keputusan-keputusan yang berasal dari akar rumput, bukan dari atas ke bawah, tapi bawah ke atas. Sehingga itu akan menjadikan organisasi yang kuat di masa yang akan datang. Di abad kedua ini tantangannya lebih besar, ya tidak sekedar hanya 100 tahun ke belakang, tapi bagaimana menciptakan 100 tahun ke depan supaya NU ini kuat tradisinya kembali kepada meritokrasi keilmuan, bukan mempertahankan kultur simbolik, terutama simbol daripada nasab Alawi. Baik, terima kasih Aziz, Gus Rocky, Gus Haikal yang sudah menemani kita pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.